Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan mempresentasikan tentang manajemen likuiditas. Kelompok kami berisikan saya sendiri, Winda Angelia Pinkan, lalu ada Ufi Afifah, dan ada Gina Khalifah. Materi yang akan kami bahas itu ada 4. Yang pertama ada definisi dan konsep manajemen likuiditas. Yang kedua, manajemen likuiditas di bank syariah. Yang ketiga, pengelolaan likuiditas bank syariah. Yang keempat, instrumen manajemen likuiditas bank syariah. Yang pertama, ada definisi dan konsep manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas bank adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Manajemen likuiditas adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan aset liability yang sesuai dengan perjanjian atau yang belum diperjanjikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ufi Afifah. Menurut beberapa pakar perbankan, pengertian manajemen likuiditas adalah sebagai berikut. Duane B. Grady, likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yang kedua ada Oliver G. Wood, likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman, atau kebutuhan jangka panjang. Tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama ada menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter, yakni Bank Indonesia. Yang kedua, mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, memperkecil terjadinya idle fund atau dana yang menganggur. Yang keempat, menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman. Fungsi dan resiko likuiditas. Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposan dapat menarik sewaktu-waktu dananya, atau pada saat jatuh tempo, dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu, bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. 2. Manajemen likuiditas bank syariah. Likuiditas adalah kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal
Aset-aset likuid adalah aset yang dipegang dalam bentuk tunai yang diinvestasikan dalam suatu instrumen yang dapat diubah menjadi bentuk tunai, seperti simpanan berupa giro, deposito, dan investasi pada sekuritas pemerintah yang likuid berjangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi kas atau tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Dalam Islam, pengelolaan resiko likuiditas salah satu tantangan paling penting bagi bank-bank Islam atau syariah karena dilarangnya instrumen-instrumen yang berbasis riba. Hanya sedikit instrumen refinancing tanpa riba yang dapat digunakan seperti pasar uang antar bank. Langkah-langkah untuk mengatasi batasan pengelolaan likuiditas bank-bank Islam atau syariah dengan memasukkan pasar modal dan pasar uang yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang telah dilakukan oleh negara Malaysia dan Arab Saudi. Meskipun profit dan loss sharing merupakan prinsip utama syariah, kontrak pendapatan tetap jangka pendek umumnya masih mendominasi portofolio bank-bank Islam. Bagi hasilnya bisa melebihi 80% dari seluruh portofolio produk pada sisi aset. Sehingga portofolio memperlihatkan diversifikasikan dan struktur risiko yang rendah. Hal ini umumnya terjadi karena kebanyakan bank-bank Islam memediasi di negara-negara dengan lingkungan hukum, kelembagaan, dan keuangan yang rendah. Bank-bank Islam biasanya memiliki rata-rata rasio ekuitas yang lebih tinggi. Jadi, rata-rata rasio ekuitas yang tinggi merupakan respon terhadap terbatasnya sumber pembiayaan yang kemudian membentuk cadangan modal tambahan sebagai antisipasi terhadap terjadi default. 3. Pengelolaan likuiditas bank syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas dalam bank dengan berbasis syariah atau bank Islam. Apabila dibandingkan dengan produk konvensional, mengingat bank dengan berbasis syariah, produk-produknya masih dibilang baru, seiring dengan usia berkembangnya bank syariah. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain yaitu kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek, kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas, dan kendala operasional kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Sebagai contoh, tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Kesulitan mencarikan dana investasi yang sedang berjalan sehingga berakibat bank-bank Islam menahan alat likuidnya dalam jumlah besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan konvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Linda. 4. Instrumen manajemen likuiditas bank syariah. Sebagian besar instrumen yang digunakan dalam pasar uang antar bank merupakan instrumen dasarnya berbasis bunga. Oleh karena itu, pembentukan pasar uang dengan instrumen sesuai syariah tidak hanya diperlukan untuk kelancaran pertumbuhan industri saat ini, tetapi sudah menjadi keharusan. Upaya awal untuk mengatasi masalah manajemen likuiditas
telah berfokus pada penciptaan instrumen hutang jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terbukti di beberapa yurisdiksi melalui penerbitan instrumen keuangan syariah yang beragam, mulai dari kertas jangka pendek untuk obligasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan investasi lembaga perbankan syariah. Instrumen keuangan dapat diterapkan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas yang tidak diprediksi. Bank melakukan beberapa pilihan, yaitu yang pertama, menjual instrumen jangka pendek untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Yang kedua, menjual instrumen jangka panjang untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Dan yang ketiga, meminjam dana jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata atau dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.